Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-53 dari silsilah pembacaan kitab ini. Pada kesempatan kita kali ini, kita masih membaca penjelasan dari penulis tentang perincian al-iman bil kutub, yaitu mengimani kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khusus lagi adalah tentang Al-Qur'anul Karim, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bahwasanya Syekh menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Dia adalah firman-Nya Allah Ta'ala. Sedangkan firman Allah Ta'ala, ucapan Allah Ta'ala adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, dan dia bukan makhluk. Kemudian telah diterangkan pula bahwasanya sifat kalam, maka dia ditinjau dari satu sisi dia merupakan sifat dzatiyah, dan ditinjau dari sisi yang lain dia merupakan sifat fi'liyah, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Maka pada kesempatan kita kali ini Syekh melanjutkan pembahasan hal ini, yaitu masih berkaitan dengan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, yang dia bukan makhluk. Maka ternyata di sana ada satu kelompok dari kalangan manusia yang ragu-ragu tentang hakikat bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, sehingga dia tidak berani untuk mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, dan juga tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Mereka lah orang-orang yang disebut dengan Al-Waqifah, orang-orang yang disebut dengan kelompok Al-Waqifah. Maka di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana hukum mereka, orang-orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, walaupun dia juga tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, Syekh mengatakan, man humul waqifatu wa ma hukmuhum. Siapakah yang dimaksud dengan kelompok waqifah, dan apa hukum mereka? Syekh mengatakan, al-waqifatu humul ladzina yaquluna fil Qur'an la naqulu huwa kalamullah wa la naqulu makhluqun. Beliau mengatakan al-waqifah, kelompok waqifah ini, mereka lah orang-orang yang mengatakan tentang Al-Quran, kami tidak mengatakan dia adalah kalamullah. Yani mereka tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah, dan tidak mau mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Wa la naqulu makhluqun, dan kami juga tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, bisa dikatakan mereka secara lahiriah perkataannya mengatakan la adri hal huwa makhlukun aw ghairu makhluk. Aku tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Secara lahiriah perkataan mereka seperti itu. Ya, tidak mau menetapkan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Walaupun sudah kita ketahui yang benar bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Nah, maka orang yang seperti ini pada hakikatnya mereka sama dengan orang-orang yang memiliki keraguan dalam keimanannya, orang yang syak, orang yang ragu dalam keimanannya. Sehingga di sini para ulama menyatakan bahwasanya tidak boleh seorang yang beriman untuk ragu dalam hal ini. Seorang yang beriman harus mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, dia bukan makhluk, karena kalamullah adalah sifat di antara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja sifat Allah bukanlah makhluk. Nah, qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, man kana minhum yuhsinul kalama fahuwa jahmiyun, wa man kana la yuhsinuhu bal kana jahlan basitan fahuwa tuqamu alaihi al-hujjatu bil bayani wal burhan. Nah, di sini dinukilkan oleh Syekh rahimahullahu taala dari perkataannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang hukum orang yang termasuk golongan waqifah ini, yang tidak mau mengatakan
Al-Quran adalah kalamullah, tidak pula mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, man kana minhum yuhsinul kalam, barang siapa di antara mereka, yaitu termasuk golongan waqifah ini, yang mereka yuhsinul kalam, yaitu yang mengetahui ilmu kalam, sehingga sikapnya tersebut dibangun di atas ini pengetahuan dia, atau di atas dasar ilmu kalamnya yang dia miliki, fahuwa jahmiyun, maka dia adalah orang Jahmi. Jadi di sini beliau menekankan bahwasanya apabila sikapnya dia dalam tawakufnya tentang apakah Al-Quran itu kalamullah ataukah bukan, kalau sikapnya ini dibangun di atas ilmu kalam yang dia ketahui, yang dia ilmui, maka dia adalah Jahmiyah. Dia termasuk golongan Jahmiyah, salah satu kelompok yang sangat sesat di dalam agama Islam, karena memiliki banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, baik dalam akidah, tentang asma wa sifat, tentang takdir dan lain sebagainya. Nah, wa man kana la yuhsinuhu bal kana jahilan jahlan basitan fahuwa tuqamu alaihi al-hujjatu bil bayani wal burhan. Sedangkan orang yang tidak mengetahui ilmu kalam, ya, bal kana jahilan jahlan basitan, akan tetapi dia adalah orang yang bodoh dengan kebodohan yang simple, yang sederhana. Maksudnya dia memang tidak tahu, dia memang tidak punya ilmunya. Jadi dia mengatakan saya tidak tahu apakah Al-Quran kalamullah ataukah bukan. Memang betul-betul karena tidak tahu, memang betul-betul karena tidak memiliki ilmu, bukan karena memiliki ilmu yang menyimpang seperti orang yang pertama tadi. Nah, maka orang yang seperti ini sifatnya, fahuwa tuqamu alaihi al-hujjah, maka ditegakkan kepadanya hujjah bil bayani wal burhan, yaitu dengan penjelasan dan dengan bukti-bukti yang nyata. Artinya orang tersebut diajari, dikasih tahu dengan dalil, dengan penjelasan yang jelas, sehingga dia mengetahui bahwasanya Al-Quran itu betul-betul kalam Allah dan dia bukan makhluk. Nah, karena orang yang bodoh itu mestinya diajari, kan seperti itu. Nah, maka ketika dia telah diajari, diharapkan dia akan bertobat, dan diharapkan dia tidak lagi tawakuf dalam hal ini. Diharapkan dia mau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Fa in taba wa amana bi annahu kalamullah ta'ala ghairu makhluqin wa illa fahuwa syarrun minal jahmiyati. Kalau dia itu bertaubat dan beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, maka itulah yang diharapkan. Nah, wa illa fahuwa syarrun minal jahmiyati. Wa illa fahuwa syarrun minal jahmiyati. Jika tidak mau bertaubat, padahal dia sudah diajari, sudah dijelaskan hujahnya, nah, dalil-dalilnya sudah diterangkan secara gamblang, ya kan? Maka ketika dia tidak mau bertaubat dan tidak mau beriman, fahuwa syarrun minal jahmiyati, maka orang tersebut dikatakan lebih buruk dari Jahmiyah. Masya Allah, dia lebih buruk dari Jahmiyah, yaitu karena sebenarnya dia telah mengetahui ilmu yang benar tanpa syubhat, ya kan? Ilmu yang benar tanpa syubhat, sehingga dia ketika dia menolak ilmu tersebut, menolak kebenaran tersebut, berarti dia adalah orang yang menentang, betul-betul menentang. Berbeda dengan Jahmiyah yang dia dengan ilmu kalamnya tersebut memiliki banyak sekali syubhat yang harus disingkirkan syubhat-syubhat tersebut, walaupun susah tentu saja, ya. Nah, taib. Maka orang yang bodoh ini ketika dia sudah diajari, sudah dikasih tahu hujjah, ya kan, ketika dia tetap menolak, maka dia adalah orang yang menentang, dan dia adalah orang yang lebih buruk daripada Jahmiyah. Nah, dari pembahasan ini jelas bahwasanya dalam keimanan kita terhadap Al-Quranul Karim, maka kita harus tegas dan yakin bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Ini harus kita pegangi kuat-kuat dan tidak boleh kita ragu, ya, dengan tidak mau mengatakan saya tidak tahu apakah ini Al-Quran kalamullah ataukah bukan. Nah, taib. Kemudian Syekh melanjutkan dengan sebuah pembahasan yang lain, dan ini sebagai akhir dari
pembahasan tentang al-iman bil kutub, ini masih berkaitan dengan masalah Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, yaitu tentang ucapan yang dahulu pernah tersebar dan menjadi fitnah juga, yaitu tentang apakah lafadz saya terhadap Al-Quran itu merupakan makhluk atau bukan. Nah, fitnah ini disebarkan oleh orang-orang Jahmiyah juga, yang mana mereka menghendaki agar manusia itu meyakini seperti keyakinan mereka bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka mereka membuat kalimat-kalimat yang ambigu, yang diantara kandungan dari maknanya itu mengarah kepada keyakinan mereka Jahmiyah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Di antara lafaz-lafaz yang ambigu tersebut, kalimat-kalimat yang ambigu tersebut adalah mereka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, ucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Nah, maka di sini Syekh ingin menjelaskan tentang hal ini. Beliau mengatakan, ma hukmu man qala lafzi bil Qur'ani makhluk. Apa hukum orang yang mengatakan ucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk? Nah, beliau menjelaskan, hadhil ibaratu la yajuzu itlaquha nafyan wala isbata. Ibarat ini, ungkapan ini, pengungkapan ini, yaitu kalimat lafzi bil Qur'ani makhluk ini tadi, la yajuzu itlaquha, tidak boleh dimutlakkan, baik itu secara nafi, peniadaan, wala isbatan, atau penetapan. Tidak boleh diucapkan secara mutlak dengan mengatakan ini lafzi bil Qur'ani makhluk atau lafzi bil Qur'an ghair makhluk. Tidak dengan menetapkan bahwasanya lafzi bil Qur'ani makhluk, tidak pula mengingkari bahwasanya lafzi bil Qur'an ghair makhluk. Karena ini merupakan lafaz yang ambigu, merupakan perkataan yang ambigu, mengandung banyak kemungkinan makna. Nah, di sana dikatakan oleh penulis, li'anna al-lafdha ma'nan mushtarak baina at-talaffuz alladhi huwa fi'lul 'abdi wa baina al-malfudhi bihi alladhi huwa al-Qur'an. Karena kata lafaz dalam bahasa Arab, al-lafzu yaitu ucapan, ini merupakan kata yang mengandung makna mushtarak. Yang tadi kita katakan sebagai kata yang ambigu, mengandung beberapa makna. Makna yang mushtarak baina talaffuz, yang berkumpul atau berserikat pada lafaz tersebut, antara makna talaffuz, yakni pengucapan, alladhi huwa fi'lul 'abdi, yang ini merupakan perbuatan hamba, wa bainal malfudhi bihi, dan antara apa yang diucapkan, alladhi huwal Qur'an, yang dia adalah Al-Qur'an. Ini maksudnya bahwasanya dalam bahasa Arab, al-lafzu, kata al-lafzu yang digunakan dalam kalimat lafzi bil Qur'ani makhluk tadi, kata al-lafzu ini merupakan masdar. Merupakan masdar yang dia bisa bermakna at-talaffuz, yaitu perbuatan mengucapkan, juga bisa bermakna al-malfuz bihi, sesuatu yang diucapkan. Jadi mengandung dua kemungkinan makna ini, mencakup dua makna ini, yaitu apa? Pengucapan, perbuatan pengucapan sesuatu, atau sesuatu yang diucapkan. Ini kata lafaz, kata lafaz mengandung dua makna tersebut. Fa idza atlaqa al-qawla bi khalqihi syamila al-ma'na tsani. Maka apabila dimutlakkan perkataan itu, dimutlakkan ungkapan tadi, dimutlakkan dengan menyatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, bahwasanya lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka itu dikhawatirkan mencakup makna yang kedua, yaitu makna sesuatu yang diucapkan dari ucapan kita, yaitu Al-Quran itu sendiri, sehingga mengandung makna bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka ini bahaya kalau dikatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, ucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, ini mengandung makna apa? Apa yang diucapkan, yaitu Al-Quran itu adalah makhluk. Maka ini bahaya. Maka ini merupakan perkataan Jahmiyah. Maka Syekh mengatakan waraja' ila qaulil Jahmiyah. Maka ini
kembali kepada perkataannya Jahmiyah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Jahmiyah, bahwasanya lafzi bil Qur'ani makhluk, sesuai dengan yang diinginkan oleh orang-orang Jahmiyah yang memaksudkan di sana bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Dan ini jelas kebatilan. Nah, wa idza qila ghairu makhluqin, apabila dikatakan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk, kalau dikatakan ucapanku terhadap Al-Qur'an itu bukan makhluk, syamilal ma'na al-awwal alladhi huwa fi'lul 'abdi, maka itu akan mencakup makna yang pertama, yang dia adalah perbuatan hamba, yaitu pengucapan dia terhadap Al-Qur'an. Ya. Sedangkan kita tahu pengucapan seorang manusia, perbuatan seorang manusia adalah makhluk, ya kan? Perbuatan manusia adalah makhluk. Kalau dikatakan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk, maka itu akan mencakup makna perbuatan hamba dalam mengucapkan itu bukan makhluk. Wa hadza min bid'il ittihadiyah, maka ini termasuk kebid'ahan ini paham ittihadiyah, paham menyatunya Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka ini juga merupakan paham yang kufur, yang merupakan kebatilan. Nah, sehingga kalimat lafzi bil Qur'an tidak boleh dimutlakkan untuk mengatakan dia makhluk atau ghair makhluk. Tidak boleh seseorang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, dan tidak boleh pula mengatakan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk. Nah, dan semisal itu pula dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, tidak boleh kita mengatakan ucapan kita terhadap Al-Quran adalah makhluk, atau ucapan kita terhadap Al-Quran bukan makhluk. Karena kata ucapan dalam bahasa kita juga sama, bisa mengandung makna dia adalah perbuatan kita mengucapkan, atau mengandung makna kalimat-kalimat yang diucapkan. Kalau makna pertama yaitu perbuatan makhluk, perbuatan kita mengucapkan, maka tentu saja ya itu adalah makhluk. Namun tatkala kita mengatakan itu makhluk, ucapan kita adalah makhluk, maka itu dikhawatirkan ini mencakup juga makna yang kedua, yaitu makna apa yang diucapkan adalah makhluk, sehingga ini masuk dalam pemahamannya orang-orang Jahmiyah. Nah, demikian pula tatkala dikatakan ucapanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, maka ini mencakup makna bahwasanya ini perbuatanku mengucapkan Al-Quran itu bukan makhluk, padahal perbuatan manusia adalah makhluk. Maka ini merupakan pemahaman atau masuk dalam pemahamannya orang-orang Ittihadiyah, yaitu pemahaman yang menganggap bahwasanya Allah menyatu kepada makhluk. Oleh karena itu dikatakan di sini, walihada qala salafus salih rahimahumullah, salafus salih mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa Jahmi, barang siapa yang mengatakan ucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka itu adalah Jahmiyah. Ini karena kalimat tersebut mengandung makna bahwasanya apa yang aku ucapkan, yaitu Al-Quran tersebut adalah makhluk. Ini pemahaman Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluqin fahuwa mubtadi', dan barang siapa yang mengatakan ucapanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, maka ini masuk ke dalam golongannya orang yang ahli bid'ah, yaitu bid'ah ittihadiyah tadi, bahwasanya hal itu, makna kalimat tersebut mengandung makna bahwasanya perbuatan kita mengucapkan Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, sehingga para ulama membuat sebuah kaidah dalam masalah seperti ini dan yang lainnya. Ini lafaz-lafaz yang dia itu mujmal, lafaz-lafaz yang mengandung makna lebih dari satu makna, lafaz-lafaz yang ambigu, kata-kata yang ambigu dalam masalah sifat, dalam masalah akidah dan seterusnya, maka tidak boleh kita menetapkannya secara mutlak, tidak pula kita mengingkarinya secara mutlak. Maka kalau kita mau menetapkannya, maka harus diperinci terlebih dahulu, dan kita menetapkan yang hak dan mengingkari yang batil. Ketika kita ditanya misalkan, apakah kamu mengatakan ucapanku terhadap Al-Quran makhluk ataukah tidak, maka kita harus memerinci apa yang kamu maksud dengan ucapanku ini. Ya, kalau yang dimaksud adalah perbuatanku mengucapkan Al-Quran, maka perbuatan hamba adalah makhluk. Tapi kalau yang dimaksud adalah ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba, yaitu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba dengan Al-Quran tersebut, maka Al-Quran bukanlah makhluk.
Nah, sehingga dalam masalah seperti ini memang harus diperinci apabila kita mau menetapkan ataupun mengingkari. Atau kalau tidak, maka kita diam, tidak mengatakan sesuatu apapun dalam kalimat-kalimat yang ambigu seperti ini. Nah, inilah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan masalah al-iman bil kutub, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membaca keterangan beliau tentang al-iman bir rusul biidznillah ta'ala. Nah, kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.